Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang manajemen utang. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Ardiansyah dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabil. Perkenalkan, nama saya Nadila Nurasti Mujite. Perkenalkan, nama saya Nudan Sari. Perkenalkan, nama saya Putut Irmawati. Perkenalkan, nama saya Nurul Indrayani. Perkenalkan, nama saya Miss Kurnia. Perkenalkan, nama saya Sofyan Akbar. Oke, itu saja dari perkenalan kami. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hutang, di mana manajemen hutang adalah proses pembayaran dengan melibatkan orang ketiga yang memang dimaksudkan untuk membantu orang terlibat hutang. Seperti misalnya Nurul dengan Messi dan juga sebuah perusahaan di mana Nurul melakukan hutang, lalu dia tidak bisa membayarnya sehingga Messi yang akan membayar hutang tersebut kepada bank karena masih terkaitan dengan yang namanya keluarga. Hutang merupakan suatu kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang belum terpenuhi. Sumber hutang merupakan sumber dana atau modal di suatu perusahaan. Hutang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu hutang lancar dan hutang tidak lancar. Hutang lancar merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu pendek atau sekitar 1 tahun menggunakan aktiva lancar perusahaan, yang termasuk dalam hutang seperti hutang gaji, hutang wesel, hutang pajak, dan hutang bunga. Kemudian hutang tidak lancar yaitu kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya atau jatuh temponya masih panjang atau lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti hutang obligasi, hutang hipotek, dan hutang bank. Oke, jadi sudah kita lihat di slide yang pertama tadi, teman saya sudah membahas tentang jenis-jenis utang berdasarkan jangka waktu. Nah, di sini saya akan membahas jenis-jenis utang berdasarkan pengelolaan keuangan. Nah, jenis utang ini dibagi menjadi dua, yaitu jenis utang produktif dan juga konsumtif. Nah, hutang produktif itu adalah hutang yang pinjamannya digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Contoh pinjamannya itu seperti untuk modal usaha, modal kerja, investasi, dan juga membangun properti untuk disewakan lagi. Nah, pinjaman produktif ini biasanya sudah terencana dengan baik, sehingga peminjamnya itu tahu waktu yang tepat untuk mengembalikan pinjamannya. Kemudian yang kedua itu pinjaman hutang konsumtif. Nah, pinjaman jenis ini biasanya digunakan untuk kebutuhan mendesak dan bersifat konsumtif. Artinya, uang pinjamannya ini digunakan untuk kepentingan yang tidak terlalu penting. Nah, dikarenakan peminjam mengambil pinjaman bukan untuk menaikkan dia punya pendapatan atau hal positif lainnya, melainkan untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting atau membeli barang konsumtif. Nah, contoh barang konsumtif itu seperti mobil, motor, dan perabotan rumah tangga. Nah, kemudian membeli barang-barang seperti itu tuh dengan cara berhutang tidaklah benar, karena barang tersebut akan mengalami penyusutan nilai. Jadi jika barang itu akan dijual kembali di masa depan, nilai atau harganya akan mengalami penurunan drastis yang membuat dia punya peminjam itu akan mengalami kerugian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan hutang. Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam rangka memperoleh sumber pendanaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Kemudian adalah teori kebijakan hutang. Teori kebijakan hutang terbagi menjadi 4, dan di sini saya hanya membahas 2 teorinya saja, yaitu yang pertama agensi teori, menjelaskan bahwa sebagai agen dari pemegang saham, manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan pemegang saham, sehingga menjadi konflik antara manajer perusahaan dengan pemegang saham. Yang kedua adalah signalis teori, merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen perusahaan, prospek perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori yang ketiga,
yaitu static pay teori. Nah, teori ini berasumsi atau berpendapat bahwa struktur modal suatu perusahaan itu ditentukan dengan mempertimbangkan manfaat pengurangan pajak ketika hutangnya meningkat di suatu sisi dan meningkatnya agensi cost ketika hutangnya meningkat pada sisi yang lainnya. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu pecking order theory. Nah, teori ini tuh mengatakan bahwa perusahaan lebih cenderung memilih pendanaan yang berasal dari internal perusahaan atau internal financing yang bersumber dari aliran kas, laba ditahan, dan depresiasi dari laba yang berasal dari eksternal perusahaan atau external financing. Oke teman-teman, kita telah masuk di faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang. Nah, yang pertama kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial ialah situasi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang sahamnya. Nah, yang kedua investment opportunity set atau IOS. Nah, teori trade-off dalam struktur modal itu merupakan suatu kombinasi antara aktiva real dan opsi investasi masa depan. IOS tersebut akan mempengaruhi nilai suatu perusahaan dan berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan dalam mengeksploitasi kesempatan dan mengambil keuntungan dibanding dengan perusahaan lain yang setara dalam kelompok industrinya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Faktor yang ketiga yaitu free cash flow adalah kas lebih perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditur atau pemegang saham yang tidak diperlukan untuk modal kerja atau investasi pada aset. Free cash flow tersebut biasanya menimbulkan agensi konflik antara pemilik manajer perusahaan atau pemegang saham. Faktor yang keempat yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan merupakan skala pengukuran atas suatu perusahaan, baik dari segi aset yang dimiliki perusahaan tersebut maupun unsur lainnya, seperti jumlah tenaga kerja. Ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan level hutang perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar lebih mudah memperoleh pinjaman dari pihak ketiga karena kemampuan akses kepada pihak lain atau jaminan yang dimiliki berupa aset yang bernilai besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kebijakan utang merupakan kebijakan pendanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam rangka memperoleh sumber pendanaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Kebijakan hutang juga merupakan salah satu pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan.